dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, selamat malam, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat dan kasih-Mu, sehingga kami pada malam hari ini Engkau berikan kesehatan dan kami boleh berjumpa lewat Zoom pada malam hari ini untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan PPK pada saat penerimaan komuni pada hari Natal yang akan datang. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan Kau curahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik apa saja informasi yang boleh kami terima, sehingga kami boleh menjadi PPK yang baik dan sungguh sangat menghormati sakramen Maha Kudus yang boleh kami bawa kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dan Engkau juga akan bersama-sama dengan kami untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga curahkan Roh Kudus-Mu untuk para pembicara pada malam hari ini, agar bisa memberikan arahan-arahan yang baik buat umat-Mu di Paroki Barnabas ini. Semua ini kami mohon demi perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Vero. Sama Bu Indah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan yang pertama, mohon mic-nya di mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan selama pemaparan itu mohon ditulis di chat atau nanti bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, Romo belum hadir. Mungkin Pak Rendro ada yang mau disampaikan Pak untuk pembuka, silakan. Terima kasih. Mungkin bisa untuk refresh Bu Nona yang PPT saya. Pak Rustam, apa bisa dibantu untuk presentasi PPK dan SMK-nya? Sebentar. PPT-nya Pak, ada di gugus Pak. Iya. Sebentar, ada sudah sini. Sebentar. Iya Pak, ini ya Pak ya. Ya. Langsung aja Pak, awal. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mau refresh kembali karena dalam perjalanan kita 2 atau 3 minggu kemarin masih banyak hal yang dalam hal ini bagaimana persiapan kita untuk menyambut sakramen Maha Kudus dari rumah menuju gereja sampai rumah kembali, masih banyak hal yang masih perlu dipertanyakan oleh teman-teman. Ini kesempatan yang baik karena nanti pada saat malam Natal atau hari Natal, Bapak Ibu juga akan menerimakan sakramen Maha Kudus pada keluarga Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja Bapak Ibu menjadi pelayan gereja yang akan
menerimakan sakramen Maha Kudus itu pada keluarga Bapak Ibu, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu mertua yang ada di rumah Bapak Ibu. Ya, saya akan refresh kembali karena banyak hal yang dalam hal ini masih belum begitu paham. Bapak Ibu yang harus dipersiapkan betul, Bapak Ibu harus punya meja. Ya, meja itu tidak harus seperti apa bentuknya. Yang penting meja Bapak Ibu khususkan untuk menjadi altar. Ya, Bapak Ibu taplakin meja itu dengan taplak putih. Putih itu lambang kesucian. Bapak Ibu berikan tuh salib yang ada korpusnya, yang ada patung Yesusnya. Itu lambang kesengsaraan. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi penebus kita. Ada lilin yang menyala itu lambang terang Kristus. Dan Bapak Ibu siapkan kain putih, tidak perlu banyak gede-gede, cukup ukuran 30 kali 30, 40 atau 50 atau 60, tergantung nanti ukurannya. Itu sebagai korporal. Korporal itu tempat untuk mentahtakan korpus. Korpus itu Yesus sendiri. Dan Pixis itu adalah tempat untuk membawa sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu, mohon Pixisnya, ini kemarin beberapa pengalaman, ya memang tidak semua, tapi ada 1-2 yang membawa Pixisnya itu ya mungkin karena belum punya, kami maklum. Tapi sekarang sudah banyak beredar Pixis yang dari plastik ya, seperti di gambar itu, dari contoh. Tidak perlu Pixis yang kuningan atau yang perak, itu memang harganya mahal. Yang dari plastik itu harganya murah, kalau Pixisnya aja cuma 5.000. Ya, tolong diusahakan yang seperti itu. Karena kemarin saya lihat ada yang dari bekas bedak ya, bekas bedak, ada yang cermin wanita itu yang suka dipakai untuk itu. Nah, itu kalau yang cermin itu, yang buka tutup itu, kami para Prudiakon meletakkan sakramen Maha Kudus kesulitan karena itu nutupnya susah. Kalau sudah dikasih SMK 2, sakramen Maha Kudus 2 SMK, itu tidak bisa nutup. Ya, takutnya nanti justru jatuh di jalan. Ada yang seperti itu. Ada yang dari bekas bedak. Ya nggak apa-apa, saya juga maklum karena memang kesulitan ya. Tapi dalam beberapa perjalanan ini kan sudah bisa mengusahakan lagi yang lebih baik. Mohon diusahakan betul-betul. Jangan alasan karena tidak punya uang atau apa. Itu sangat murah kok, hanya 5.000 untuk tubuh Kristus loh. Ya, Bapak Ibu bisa beli yang lain-lain, tapi untuk tempat tubuh Kristus yang harga 50 Pixisnya sendiri itu murah. Bahkan juga bisa membeli online atau apa dan sebagainya. Mohon diusahakan betul-betul. Ya, jangan asal tempat yang warna bulat gitu. Mohon betul-betul dikhususkan karena ini untuk sakramen Maha Kudus ya. Mohon betul-betul. Lanjut Pak. Ya, betul-betul umat keluarga Bapak Ibu yang akan harus betul-betul ikut misa secara penuh, ya, karena menerima sakramen Maha Kudus itu adalah rangkaian dari misa. Bapak Ibu dalam misa itu bertemu dengan Kristus, ya, dan akhirnya Bapak Ibu datang ke gereja untuk mengambil Kristus itu sendiri untuk diterimakan pada keluarga. Maka kami harap dengan kerendahan hati keluarga tetap ikut misa secara penuh ya Bapak. Kami serahkan pada kedewasaan keluarga dalam berekaristi itu Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Mohon maaf untuk mic-nya tolong dimatikan karena mengganggu. Bu Nona, kalau bisa di-mute aja dari host-nya.
lalu nanti minta Pak Rendra untuk buka mic-nya. Ya, ini Bapak Ibu ada doanya. Kemarin kami sudah fotokopi doa-doanya. Nanti mudah-mudahan kemarin sudah habis ya. Nanti mudah-mudahan Bu Ari dari liturgi juga bisa memfotokopi kembali doa-doanya. Lanjut Pak, ini doanya. Ya, ini yang perlu diperhatikan juga. Pada saat Bapak Ibu sudah sampai di gereja, nanti ini memang di gereja, tapi untuk malam Natal dan hari Natal itu tempatnya bukan di GKP lagi, tapi karena di GKP waktunya sangat berdekatan dengan misa, maka dikhususkan di Leodehon. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk besok malam Natal dan hari raya Natal tanggal 24 malam dan tanggal 25-nya, Bapak Ibu datang langsung saja ke Leodehon, parkirnya nanti di belakang pasturan. Ya, terus Bapak Ibu jalan, masuknya nanti lewat pintu satpam. Di situ sudah ada cek suhu badan dan cuci tangan. Ya, terus kalau untuk cek QR code undangan, kalau nggak hujan mungkin juga ada di sekitar itu, tapi kalau sedikit gerimis nanti akan kami tempatkan di garasi pasturan. Di garasi pasturan nanti mobil pasturan, mobil para romo akan dikeluarkan, nanti tempatnya di situ. Terus Bapak Ibu memasuki gedung Leodehon, ya bukan GKP ya, gedung Leodehon, tetap mengikuti petugas, nanti ada 1 atau 2 orang petugas, dan juga mengikuti jaga jarak. Tetap menjaga keheningan, ya, menjaga keheningan, karena pada malam Natal juga tidak terlalu banyak. Mohon betul-betul jam yang sudah ditentukan di undangan diikuti betul, sehingga nanti petugas tidak menunggu terlalu lama. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar untuk malam Natal itu ada sekitar 30 atau sekitar 40 piksis, Bapak Ibu, 40 undangan, coba datang juga sesuai dengan undangan. Terus yang kedua, setelah Bapak Ibu mengambil piksis dan dimasukkan pada kantong yang Bapak Ibu sudah siapkan, ya, langsung dikalungkan di leher. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu masukkan di tas, karena kemarin saya lihat ada beberapa setelah keluar dari gedung GKP, diambil dari leher, masukkan di tas. Kami tidak tahu di tas itu isinya apa saja. Entah itu di tas isinya macam-macam, mungkin ada dompet, ada handphone, ada. Mohon dikhususkan, sakramen Maha Kudus itu ditaruh di dada Bapak Ibu, ya, untuk menjaga kesakralan sakramen Maha Kudus. Ya, maka dicarikan kantong yang kuat, jangan sampai jatuh atau tercecer. Dicarikan tali yang kuat. Kalau naik motor boleh ditutup dengan jaket untuk keamanan. Begitu juga naik mobil. Naik mobil juga tetap dikantongkan dikalungkan di leher. Maka di leher jangan banyak ada. Mungkin ada sal, ada macam-macam. Mungkin pada saat membawa sakramen Maha Kudus, mohon dilepas dulu salnya sehingga tidak mengganggu mengkalungkan sakramen Maha Kudus itu. Ya, ini penting, jangan dicampur dengan benda-benda lain, mungkin benda-benda lain yang kami tidak tahu isinya apa. Ya, mohon dijaga kesuciannya. Lanjut Pak. Ya, sampai di rumah, ya ini SMK ditahtakan lagi di altar, Bapak Ibu. Lilin mulai dinyalakan kembali. Kalau tadi PPK-nya menuju gereja, mungkin lilin dimatikan, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa aktivitas yang ringan. Nah, sekarang begitu SMK sudah sampai di rumah, mohon langsung duduk bersama kembali. Entah 2 orang, 3 orang, berapa yang
yang tadi dimintakan sakramennya. Silahkan berdoa bersama. Ya, ini Bapak Ibu sudah tahu. Lanjut, Pak. Ya, ini doa-doanya. Nanti Bu Aris sudah siap untuk memperbanyak kembali. Mohon disimpan, jangan dibuang, karena juga mengirit kertas juga untuk dari kami, karena mengirit supaya tidak terlalu banyak yang dibuang-buang. Lanjut, Pak. Ya, ini tata cara doa bersamanya. Bapak Ibu bisa berdoa secara bersama-sama. Usahakan tetap pakai pakaian yang pantas ya Bapak Ibu ya, walaupun di rumah. Kenapa? Karena yang kita menghadap sakramen Maha Kudus ya, walaupun di rumah tidak kelihatan, ya jangan pakai daster atau pakai kaos yang di rumah, kaos oblong dan sebagainya. Tetap kita pakai pakaian yang pantas supaya seperti pada saat kita ke gereja. Sebentar. Ya, lanjut Pak. Ya, ibadat singkat. Ya, ini bisa dengan Bapak kami dan anak domba Allah, karena Bapak Ibu sudah ikut misa sehingga tidak perlu ibadatnya dari awal, ada Tuhan kasihanlah kami dan sebagainya. Cukup pada saat mau menerima itu didahului dengan doa Bapa kami. Ya. Lanjut. Ya, ini cara membaginya. Tetap Bapak Ibu sebutkan tubuh Kristus, dan yang menerima adalah menjawab amin. Ya. Itu memang kelihatannya adalah roti atau roti tipis, tapi sudah menjadi tubuh Kristus. Maka harus dengan penuh keyakinan Bapak Ibu menjawab amin. Kalau tidak dijawab amin, berarti Bapak Ibu tidak yakin bahwa itu adalah tubuh Kristus. Akan sia-sialah kalau itu Bapak Ibu santap, kalau tidak ada keyakinan bahwa yang Bapak Ibu terima adalah tubuh Kristus. Adalah sebuah kesia-siaan. Maka dengan penuh keyakinan harus dijawab amin, ya, walaupun pakai masker. Dalam hati atau diucapkan bahwa itu adalah tubuh Kristus. Ya. Ini penekanannya seperti itu. Monggo, lanjut Pak. Ya, ini doa-doanya. Bapak Ibu juga bisa dari nanti lembaran doa yang dipersiapkan juga. Kami tidak bisa mempersiapkan banyak, jadi nanti ngambil satu-satu aja, berbanyak di rumah. Atau juga bisa dari doa-doa yang ada di puji syukur, sama di puji syukur juga ada doa jiwa Kristus, juga ada doa sesudah komuni, dan doa-doa pribadi. Karena pada saat Bapak Ibu menerima tubuh Kristus dan menjadi tabernakel, ya Bapak Ibu menjadi tabernakel Kristus sendiri, Bapak Ibu bisa berdoa secara khusus, secara pribadi. Ini penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah menjadi tabernakel untuk Kristus sendiri. Ya, lanjut Pak. Ya, alurnya akan berbeda. Nah, sudah disiapkan oleh Pak Joko. Ini karena alur ada di GKP. Nanti secara terpisah alurnya akan ditampilkan tersendiri ya nanti. Lanjut Pak. Alur masuk dan keluar ya, lanjut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Apa yang disebut dengan sakrilegi ya. Kalau kita mengambil sakramen Maha Kudus, tapi kita memperlakukan dengan tidak baik, maksudnya tidak baik apa? Dengan sengaja, Bapak Ibu, karena orang pada ngambil sakramen, ikut-ikutan ambil sakramen. Setelah datang ke gereja, dibawa pulang, tapi dalam perjalanan Bapak Ibu ya kemana-mana, bahkan ngobrol yang enggak dan sebagainya, itu disebut sakrilegi.
ya, dengan sengaja. Maka kalau sudah membawa sakramen Maha Kudus, mohon dengan sangat Bapak Ibu langsung pulang ke rumah, nggak usah kalau ketemu di parkiran, di motor atau siapa. Itu biasanya hello sih nggak apa-apa, senyum, hello, monggo, atau mari pulang dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Asal jangan berkepanjangan, ya, jangan berkepanjangan untuk tempatnya. Dan perlu saya tambahkan, Bapak Ibu, supaya ini untuk menambah juga wawasan kita semua, karena tidak semua tahu apa yang disebut dengan transubsiasi. Ada yang Bapak Ibu tahu? Transubsiasi itu adalah perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya Bapak Ibu ya, itu perubahan dari roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang berubah adalah substansinya, ya. Kalau bendanya tetap adalah roti dan tetap adalah anggur. Tapi begitu Romo saat Ekaristi dan konsekrasi mengkonsekrasikan roti dan anggur itu, disitulah persona in Christi. Romo menjadi Kristus, ya. Romo menjadi Kristus, persona in Christi. Dan disitulah roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah Kristus. Ya. Wujudnya masih sama, tapi perlakuannya menjadi berbeda. Ya, roti yang belum diskonsklir, ya kita masih anggap itu benda biasa. Tapi setelah Romo konsekrasi dan sudah selesai konsekrasi, itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, maka itu perlu Bapak Ibu pahami betul-betul sebagai umat Katolik. Ini penting. Dengan Bapak Ibu memahami itu, sehingga Bapak Ibu bisa memperlakukan betul sakramen Maha Kudus yang Bapak Ibu bawa. Kalau ada orang yang membawa sakramen Maha Kudus dan lewat di depan Bapak Ibu, silakan tuh hormat. Hormat itu ya bisa dengan membungkuk atau dengan diam, tidak bergerak dulu dan sebagainya. Silahkan anak-anak Bapak Ibu juga diajari untuk itu, sehingga betul-betul menghormati sakramen Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu ingat pada saat mau konsekrasi diawali dengan kita mendaraskan atau menyanyikan lagu Kudus-Kudus. Bagaimana indahnya lagu Kudus-Kudus itu, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, ya. Itu perpaduan antara surga dan bumi. Disitulah letak keindahannya. Bapak Ibu betul-betul renungkan lagu Kudus-Kudus itu. Itu Kudus-Kudus itu ada di kitab Wahyu. Jika Bapak Ibu kalau buka kitab Wahyu, nanti akan ketemu dengan itu. Bagaimana surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Bapak Ibu, ada video sebetulnya yang menggambarkan transubsiasi itu, cuman videonya sangat besar sehingga tidak bisa ditampilkan. Silakan Bapak Ibu nanti cari videonya itu dari paroki mana, saya lupa. Nanti ada tempatnya, mohon betul-betul dimengerti dan diajarkan juga pada keluarga Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Di malam Natal itu ada 30 PPK, sekitar 40 PPK yang akan mengambil SMK, tapi belum semuanya diserahkan ke gereja. Begitu juga yang hari Natal itu ada sekitar 19 ditambah yang siang ada 3, sekitar 22 PPK. Mohon piksisnya segera diserahkan. Sebetulnya di undangan atau di pengumuman itu adalah tanggal 22 kemarin. Cuman saya tunggu dari jam 3 sampai jam 5 sore, belum banyak yang hadir.
Akhirnya saya minta bantuan untuk diumumkan kembali tadi siang jam 10 sampai jam 12, tapi juga belum pada diserahkan, masih baru separuh. Maka saya masih membuka kesempatan kalau Bapak Ibu akan menyerahkan piksisnya. Besok saya tunggu di lobi gereja jam 10 sampai jam 12, karena setelah itu saya akan membereskan ruangan Leodihon supaya pantas untuk menjadi sakristi sementara. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bisa merayakan Natal walaupun tidak di gereja, tapi bisa merayakan Natal dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu, berkah dalem. Matur nuwun Bu Nona. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rendro. Untuk selanjutnya, Pak Rustam, apa sudah siap untuk ke presentasi bela rasa ya, terkait PPK dan SMK? Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak Romo. Enggak ada. Ya, selanjutnya saya coba untuk men-share tata cara untuk mendaftar misa, lalu mendaftar juga sebagai PPK offline dan PPK online di situs Bela Rasa. Ya, jadi dari tim admin Bela Rasa sudah membuat panduan untuk melakukan ini pendaftaran. Ini nantinya akan kami share, ya, kami share di grup-grup, lalu juga langsung ke umat yang pernah mendapatkan undangan Bela Rasa secara manual. Jadi yang waktu itu saya kirim undangan, itu kami akan share lagi kembali ini dengan video-videonya. Ya, saya coba untuk ini men-share ini. Pertama saya coba untuk memutar video bagaimana mendaftar ikut misa di gereja, jadi misa offline, tetapi tidak menerima SMK. Misalkan ini dikhususkan buat misalkan para katekumen, gitu ya. Jadi belum dibaptis, tapi ikut misa di gereja, ini bisa mendaftar dengan cara ini. Jadi sekarang Bapak Ibu, sakramen Maha Kudus yang diberikan ke umat itu sudah mulai dicatat oleh Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kalau dulu-dulu tidak pernah, jadi sekarang sudah mulai dicatat siapa saja yang menerima SMK, sehingga nanti Bapak Ibu pada saat mendaftar bukan saja ikut hadir di gereja, tetapi kalau menerima SMK itu nanti SMK-nya nanti mohon diklik jadikan jadi yes, ya. Jadi saya coba ini untuk yang bagaimana mendaftar sebagai umat tetapi tidak menerima SMK. Nah, ini saya coba. Sorry, mohon maaf sebentar. Biar suaranya keluar ya. Cara mendaftar misa di gereja sebagai umat, lalu tidak menerima komuni dan tidak menjadi PPK. Pertama kita buka belarasa.id, kemudian kita klik masuk, masukkan username dan password Anda. Kemudian kita klik masuk.
Kita pilih jadwal misanya, misa mingguan 27 Desember 2020. Karena kita hanya akan hadir dan tanpa menerima komuni, kita checklist hadir. SMK tidak perlu, PPK tidak perlu. Regina juga hadir, SMK tidak perlu, PPK tidak perlu. Kemudian kita pilih mode transportasinya dan kita checklist saya menyatakan bahwa diri saya sepenuhnya sehat, suhu badan di bawah 37 derajat. Kita cek lagi ke atas, misa mingguan tanggal 27 jam 9, nama umat yang hadir saja. Oke, kita pilih daftarkan. Sedang proses untuk mendaftarkan di sistem. Sudah berhasil didaftarkan. Kita bisa cek email atau WhatsApp terkait undangan. Kita juga bisa melihat di tiket misa saya. Berikut adalah detail tiket misa. Terlihat jumlah sakramen Maha Kudusnya 0 karena kita tidak checklist SMK. Terima kasih. Ini video untuk yang para katakumen atau yang berhalangan untuk menerima sakramen Maha Kudus pada saat mengikuti misa. Lalu berikutnya saya coba untuk yang seperti umat biasanya ikut misa di gereja, tetapi ikut misa di gereja dan menerima komuni. Cara pendaftarannya bagaimana? Seperti ini. Berikut adalah cara daftar misa di gereja sebagai umat lalu melakukan komuni namun tidak menjadi PPK. Pertama-tama kita harus buka web belarasa.id, kemudian kita klik masuk, kita login dengan username dan password kita. Kita klik masuk, berhasil login, kita pilih misa yang ingin kita daftarkan. Pada saat ini saya mencontohkan misa minggu tanggal 27 Desember 2020. Kita scroll ke bawah. Karena kita akan hadir dan SMK, maka kita pilih data nama umat, Dimas hadir, SMK yes. Regina hadir, SMK yes. Karena kita tidak menjadi PPK, pilih PPK ini tidak perlu di checklist. Begitu juga dengan anggota keluarga di rumah, kita tidak membawakan SMK kepada mereka. Kemudian kita pilih moda transportasi, kita bisa pilih jalan kaki, mobil pribadi, angkutan umum, atau motor pribadi. Kita harus checklist juga pernyataan bahwa diri saya sepenuhnya sehat, suhu badan 37 derajat Celcius. Checklist, kita pilih, kita cek lagi ke atas apakah sudah sesuai. Minggu 27 Desember 2020 jam 9, Gereja Santo Barnabas Pamulang. Hadir yes, SMK yes, Regina yes, dan SMK yes. Oke, kita pilih daftarkan. Silakan ditunggu, ini proses sedang didaftarkan di sistem. Berhasil didaftarkan, kita bisa ngecek email dan WhatsApp. Namun kita juga bisa melihat langsung dari menu tiket misa saya. Di sini akan tertera tiket kita yang sudah didaftarkan. Jumlah sakramen Maha Kudus 1 buah, jumlah sakramen Maha Kudus 1 buah. Terima kasih. Rustam? Ya, sebentar. Berikutnya ini yang menjadi PPK offline ya.
yang untuk membawakan SMK untuk anggota keluarga di rumah. Daftar untuk ikut misa di gereja sebagai umat dan menerima komuni serta menjadi PPK untuk anak atau orang tua di rumah. Kita login ke web belarasa.id, kemudian kita klik masuk, kita masukkan username dan password kita, kemudian kita klik masuk, berhasil login. Kita scroll ke bawah, kita pilih jadwal misa yang akan kita daftarkan. Seperti ini, misa mingguan PPK dan misa offline mingguan tanggal 27 Desember 2020. Kita klik, kemudian kita scroll. Karena kita akan mendaftar hadir dan menerima SMK serta menjadi PPK untuk keluarga atau orang tua di rumah, maka kita harus checklist hadir yes. Kita pilih sebagai PPK salah satu, otomatis SMK akan terpilih yes. Kemudian Regina hadir, SMK yes. Nah, untuk orang tua atau anak di rumah, kita harus checklist, akan ada datanya di sini. Berikut adalah orang tua saya pilih SMK yes. Kita pilih moda transportasi dan kita checklist pernyataan bahwa saya sedang sehat dan di bawah 37 derajat. Kita checklist lagi, kita lihat hadir PPK. Untuk PPK ini hanya salah satu dari umat yang hadir saja yang menjadi PPK. Kemudian kita pilih daftarkan. Sistem sedang mendaftarkan data umat yang sedang mendaftar ini. Berhasil didaftarkan, kita bisa cek email atau WhatsApp, atau kita bisa masuk ke menu tiket misa saya. Berikut adalah undangan dari misa. Jumlah sakramen Maha Kudus 2 buah, karena saya menjadi PPK untuk ibu saya di rumah. Regina jumlah sakramen Maha Kudusnya 1 buah. Berikut adalah tata cara mendaftar misa di gereja, menerima komuni dan menjadi PPK untuk anak atau orang tua di rumah. Terima kasih. Lalu yang terakhir ini adalah bagaimana menjadi PPK online. Ya, jadi untuk PPK online formatnya berbeda dengan yang misa PPK offline atau misa offline. Jadi seperti ini. Cara registrasi misa online dan PPK. Buka belarasa.id dan kita klik masuk. Masukkan username, email, dan password. Kemudian kita klik masuk. Berhasil login. Kita scroll ke bawah, kita pilih shift 1 PPK online misa mingguan online Minggu 3 Januari. Kita klik misanya, kemudian kita pilih nama umat yang akan menjadi PPK. Di sini saya akan menjadi PPK, saya klik pilih PPK, otomatis SMK akan tertik menjadi yes. Kemudian saya akan membawakan SMK juga untuk istri saya klik yes. Nah, kemudian saya juga akan membawakan SMK untuk mama saya di rumah, saya klik yes. Jika saya tidak ingin membawakan, saya tidak perlu pilih yes. Karena sini saya ingin membawa, jadi saya pilih yes, dan pilih PPK ini harus di checklist. Pilih salah satu. Kemudian kita pilih opsi moda transportasi. Jangan lupa di checklist saya menyatakan bahwa diri saya sehat sepenuhnya dengan suhu badan di bawah 37 derajat. Kita cek lagi detail misanya. PPK online misa mingguan. Oke, kemudian kita daftarkan. Sedang memproses data ke sistem. Silakan tunggu. Sudah berhasil didaftarkan, kemudian
kita cek tiket misa kita di tiket misa saya. Di sini kita bisa lihat PPK misa offline SMK 3 buah. Oke, berikut ini dia tiketnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang bisa nanti kami akan share. Lalu juga yang sebagai PDF-nya juga nanti ada bersama-sama, nanti kami akan share ke semua WA group dan ke umat. Demikian Bu Nona, saya kembalikan ke hostnya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Pak Niko, apakah hadir dan ada yang mau disampaikan? Bu, silakan, mungkin kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan. Tadi ada pertanyaan Pak Yohanes Pramono yang pertama mengenai apakah harus membawa kain putih, belum dijawab. Baik, mungkin Pak Rendro mau menjawab pertanyaannya Pak Yohanes Pramono. Sewaktu ambil Pixis, apakah harus membawa kain putih? Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Yohanes Pramono pertanyaannya. Ada dua kain putih sebetulnya yang diperlukan, yaitu kain putih sebagai korporal dan kain putih sebagai purifikatorium. Purifikatorium itu kalau Bapak Ibu lihat prodiakon bawa subori, itu ada kain juga, ya kain juga. Ya pasti bawa dua, itu purifikatorium. Atau juga kalau Pixisnya belinya yang kayak punya Romo atau itu juga dilengkapi dua kain, yang satu kain korporal dan yang satu kain purifikatorium. Purifikatorium itu gunanya untuk membungkus Pixis. Namun apabila tidak punya, ya dan kainnya itu cuma satu, mungkin cuma dikasih satu kain yang putih, terus di tengahnya ada bordiran atau sulaman salib, yaitu bisa dipakai dua-duanya, bisa dipakai sebagai korporal, juga bisa dipakai sebagai purifikatorium. Kenapa? Karena memang apalagi kalau Pixisnya dari plastik ya, dari plastik itu gunanya untuk dibungkus supaya ya maksudnya adalah untuk melindungi sakramen Maha Kudus itu sendiri dari apapun ya. Intinya itu sebetulnya, intinya itu, maka perlu dengan kain putih. Namun kalau tidak punya ya mohon diusahakan saja, tapi sebelum itu ya Pixisnya aja dulu dimasukin ke kantong, ya silahkan. Tidak mesti terus kalau tidak berdosa gitu ya enggak. Tapi itu diusahakan. Jadi ada dua kain, yang satu namanya korporal, itu untuk di altar, yang satu namanya purifikatorium. Itu kainnya lebih kecil sebetulnya, tapi biasanya kalau beli Pixis yang kuningan itu dapatnya cuma satu, ada yang dapat satu, ada yang dapat dua. Silakan saja diusahakan, ya diusahakan sebaik mungkin. Sebetulnya bagaimana niat kita mengusahakan, kalau sudah diusahakan nggak dapat ya nggak apa-apa. Tuhan Allah akan mengerti. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk mengusahakan, ya itu tadi, maka mohon diusahakan betul. Kalau bisa, usahakan itu. Kalau enggak ya satu kain itu untuk purifikatorium, juga untuk korporal, nggak apa-apa. Terus diusahakan tempatnya juga yang jangan sampai begitu di ini kain justru kantongnya nggak muat, kadang-kadang ya disesuaikan juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini tidak mutlak, tapi bagaimana niat kita, substansi kita untuk membawa sakramen Maha Kudus.
Itu yang penting. Yang penting itu dulu, tapi komponen-komponen itu tidak menjadi sangat mutlak. Ya, kalau ada baik, ada 2 kain baik, ada 1 kain ya bisa dipakai korporal dan bisa dipakai purifikatorium. Tapi kalau cuma ada belum bisa mengusahakan, yang penting bagaimana niat kita untuk membawa sakramen Maha Kudus itu dengan sebaik-baiknya. Begitu jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Pak Rustam. Ini pertanyaannya dari RM Yulianingsih. Apakah ini hanya berlaku untuk misa Natal saja? Bisakah diambil sebelum misa berlangsung? Ya, Bapak Ibu, misa sebetulnya ya kita kekan keterbatasan tenaga. Pada saat malam Natal dan Hari Raya Natal itu ada 2 kali misa online. Ya. Kalau yang offline kan dibagi, jadi memang dapat kesempatan gereja Uspan Agung Jakarta itu memberi kesempatan pada paroki-paroki untuk bisa menyelenggarakan 2 kali misa offline, maksudnya misa yang ada kehadiran umat. Ya, maka bagaimana supaya umat bisa hadir? Ya kita kasih kuota, karena memang dikasih kuota oleh Uspan Agung Jakarta tidak boleh lebih dari 150 orang. Itu sudah termasuk romo, petugas liturgi seperti prodiakon, lektor, petugas komsos, kameramen, petugas konsom sistem, tata laksana, dan sebagainya. Sehingga umat hanya kebagian 105 kurang lebih. Itu offline-nya. Tapi kalau online di rumah, Bapak Ibu kan nggak dibatasi mau yang misa yang jam berapa, mau yang sore atau yang malam, ya. Karena online terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Sebetulnya kan itu intinya. Maka kami menyiapkan waktunya adalah setelah misa yang misa pertama yang offline. Karena setelah misa, petugas akan pindah ke Leodehon, akan menyiapkan itu. Bapak Ibu silahkan ambil. Kalau yang sudah ikut misa online, yang pertama, silahkan ambil, begitu sampai rumah ibadat. Langsung Bapak Ibu terimakan. Tapi kalau yang Bapak Ibu misalnya ikut online-nya yang kedua misalkan, tapi mau ngambil dulu, yaitu baik. Sehingga ditatahkan di altar, Bapak Ibu pada saat misa online sudah menghadap sakramen Maha Kudus. Begitu nanti gereja komuni, Bapak Ibu juga ikut komuni. Jadi Bapak Ibu tidak komuni batin, tapi langsung komuni sakramen Maha Kudus itu sendiri. Ya, ini ya karena misalnya 2 kali. Ya kalau misalnya cuma sekali ya setelah kalau mingguan kita kan offline-nya cuma sekali, ya berarti ngambilnya setelah misa offline-nya selesai. Karena ini misalnya 2 kali, malam Natal, apalagi kalau Bapak Ibu ngambilnya malam, setelah misa malam Natal itu mulainya jam 8, selesainya jam 9:04 atau apa, terus datang ke gereja malam-malam, ya sebaiknya diambilnya yang sore. Begitu juga yang Natal. Ya, karena 2 kali kita diberi kesempatan untuk itu, untuk misa. Tapi kalau kesempatannya hari Minggu itu cuma sekali, Uspan Agung Jakarta hanya memberi kesempatan 1 kali, maka ngambilnya ya sesuai dengan undangan jam 11, waktu itu kan itu. Cuman kalau gereja sudah siap, Bapak Ibu datang setengah 11, sudah bisa dilayani. Ya kita fleksibel saja sebetulnya. Undangan memang kita kasih waktu supaya tidak tempukan ya antara yang mau masuk dengan yang keluar. Tapi kalau ternyata gereja sudah selesai, kendaraan sudah sepi, Bapak Ibu sudah masuk, kami sudah siap, langsung bisa dilayani. Begitu juga besok malam Natal. Ya, jadi kita fleksibel, tidak kaku seperti undangannya kan jam segini, harus gini ya enggak. Monggo lah kita fleksibel saja yang
tidak perlu banyak argumentasi yang enggak. Ya. Kemarin ada yang telat, terus berargumentasi, saya kan undangannya sampai jam 12, padahal datang sampai gereja jam 12:30. Kitanya petugas sudah selesai, kita hosti yang tidak diambil, kami masukkan lagi ke tabernakel. Tapi ada umat yang datang, ya sedikit ngeyel dan sebagainya. Mau ngambil sakramen Maha Kudus, tapi pakai ngeyel dulu dan sebagainya. Ini kan tidak baik. Maka lebih baik ya ikutin saja apa yang sudah diumumkan. Ya, itu saja. Apakah ini Natal saja? Ya, Natal saja. Natal dan Natal, karena ada 2 misa. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Rendro. Pertanyaan lagi dari Iriana Titik. Untuk Pak Rustam, mengikuti misa tipe 4 yang boleh hadir mengambil SMK, apakah hanya yang terdaftar di PPK Bela Rasa? Maaf jika ternyata yang terdaftar sebagai PPK berhalangan pada hari H-nya mungkin sakit, apakah boleh anggota keluarga yang lain? Monggo Pak Rustam. Pertanyaannya Ya, yang boleh mengambil SMK apakah yang terdaftar di Bela Rasa? Terus kalau berhalangan boleh diganti anggota keluarga yang lain? ya, jadi itu mungkin dari Pak Rendra kali ya yang bisa jawab. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, memang halangan itu tidak bisa ditolak. Kami percaya ada saja yang namanya halangan sakit dan sebagainya. Asal itu memang halangan betul dan yang menggantikannya adalah yang sudah terdaftar juga. Kalau yang menggantikannya tidak terdaftar kan nanti undangannya susah. Dan konfirmasi kepada kami, konfirmasi ke saya atau ke Pak Niko atau Bu Nona atau Pak Rustam, supaya kami tahu nanti petugas yang akan scan undangan itu tahu sudah konfirmasi. Kalau betul-betul memang sakit ya apa boleh buat kan, memang tidak bisa ditolak. Silakan saja konfirmasi sehingga memang betul keluarga kami ini lagi ada halangan apa. Tapi kalau halangannya misalkan pergi ke mall atau ya itu namanya bukan halangan, itu memang kesengajaan. Ya, betul-betul kalau memang itu halangan, tentu kami tahu bahwa itu memang harus dilayani juga. Jadi monggo silakan saja, konfirmasi saja kalau memang ada halangan yang menjadi petugas PPK, silakan saja datang ke gereja penggantinya siapa. Yang penting juga sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Kuskupan, yang datang juga umurnya 18 sampai 59. Dan mereka terdaftar sebagai penerima SMK, ya. Misalkan ada 4 orang, bapak dan ibu, bapaknya ternyata ada halangan, berarti yang menggantikan ibunya misalkan. Boleh. Konfirmasi ya, tapi ya jangan sampai nggak konfirmasi. Nanti kalau nggak konfirmasi, petugas yang nanti petugas scan kan bukan kami. Petugas scan itu ada teman-temannya Pak Rustam. Nanti nggak tahu, ditolak. Kalau ditolak, nanti terjadi perdebatan, kan nggak baik. Nah, kalau konfirmasi, nanti petugasnya akan diberitahu. Bapak Ibu mau pakai kendaraan apa, naik motor atau naik mobil, sehingga nanti petugas yang di motor akan diberitahu bahwa Bapak A akan diganti. Sehingga nanti ya berjalan dengan lancar. Ya, mohon konfirmasinya ke kami. Itu saja sih. Bagaimanapun juga kami tetap akan melayani. Yang penting ada komunikasi, ada konfirmasi, sehingga kami tahu situasinya. Begitu, Pak. Baik, lanjut untuk Pak Rustam. Ada kejadian umat daftar misa online tapi lupa klik hijau untuk SMK. Dan sudah dapat barcode undangan misa dengan jumlah SMK sama dengan 0. Bagaimana cara memperbaiki di pendaftaran Bela Rasa? Atau pada saat misa offline tetap boleh menerima SMK karena secara persyaratan sudah memenuhi syarat sebagai penerima SMK.
saya sudah jawab tadi di ini, tetapi saya tambahkan, artinya begini, jadi di pendaftaran bela rasa ini cuma mau menambah untuk ketertiban administrasi saja. Jadi ini kan kita mau dibilang naik setingkat untuk administrasi penerimaan sakramen Maha Kudus, karena KAJ ini akan mendaftar. Jadi ini kan pencatatan administrasi kita lebih tertib lagi. Tetapi bukan karena kita tidak, misalkan kita tidak cek di undangan dan itu tidak bisa dapat SMK, itu kebalikan. Jadi tetap ini sebagai tambahan saja untuk kita lebih bagus untuk administrasinya. Nah, dimohon untuk umat bahwa tolong dibantu untuk pencatatan ini. Jadi bukan karena tidak mencek itu makanya tidak bisa dapat SMK, itu terbalik ya Pak ya. Jadi jangan sampai berpikiran begitu. Kita kan ke gereja mau menerima berdoa dan menerima SMK, itu yang utama. Jadi bukan yang administrasinya, tapi tolong administrasinya dibantu untuk sehingga tertib dan rapi. Itu. Terima kasih. Baik. Terakhir dari Martino Yosef, pertanyaan, apabila suatu saat di kondisi kita lupa untuk daftar PPK, entah itu tidak ada paket atau urusan human error, yang akhirnya kita datang untuk membawa Pixis di hari Sabtu untuk mengambil SMK di hari Minggu, apakah boleh Pak? Biasanya kami berkonsultasi sama Pak Rendra, dan ini kami sudah beberapa orang yang terjadi seperti ini, dan ini kita memberikan mengiyakan gitu. Tetapi kita mohon juga jangan sampai yang kejadian ini itu menjadi banyak. Jadi akhirnya tertibnya menjadi hilang gitu. Dan kita juga akan kewalahan untuk mengatasi ini karena pekerjaan kita pada saat hari-hari terakhir itu sangat sibuk ya, apalagi untuk mengecek undangan apakah sudah diterima, membuat daftar list dan daftar undangan, itu kita harus persiapkan semua, sehingga kami mohon dengan case-case seperti ini diusahakan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita masih melayani dan kita pasti usahakan, tapi jangan sampai ini menjadi kebiasaan dan terjadi terbalik, malah terjadi yang banyak yang terlambat, tapi yang mendaftar ini jadi sedikit. Nah itu mohon diperhatikan untuk itu. Tolong kita saling membantu saja. Tapi intinya tetap kita akan melayani. Mungkin Pak Rendra bisa tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Rustam. Saya menambahkan, ya case-case seperti ini, kalau memang kejadiannya betul human error, ya, karena ini kan pelayanan sebetulnya, pelayanan pada, tapi Bapak Ibu juga harus memahami juga, yang melayani Bapak Ibu itu tenaganya tidak banyak. Seperti Pak Rustam itu kan tidak banyak yang membantu, ya. Jangan sampai mengandalkan hal yang seperti itu. Bapak Ibu juga mengerti bagaimana kondisi kami yang tugas di gereja. Karena memang tidak banyak. Karena apa? Protokol kesehatan itu betul-betul harus dijaga. Ini ada aturan seperti ini bukan sengaja paroki atau Keuskupan Agung Jakarta mempersulit. Tapi pertama kali yang Bapak Ibu pikirkan adalah protokol kesehatan. Betul-betul, jadi tidak hanya protokol kesehatan yang di rumah, tapi juga protokol kesehatan yang melayani di gereja. Ya, kayak Pak Rustam, Bu Nona, Pak Niko, itu juga meninggalkan keluarga. Beliau-beliau juga mengurusi ini, karena ini adalah pelayanannya, tapi juga mereka harus menjaga kesehatannya masing-masing, kesehatan keluarganya. Ada Bu Ari yang bagian liturgi, ada yang lain-lain lah. Itu juga mesti harus menjaga untuk kesehatan keluarganya.
kami juga harus ikut supaya umat terlayani, tapi keluarga kami itu juga terjaga kesehatannya. Ya, ini yang penting. Apalagi Pamulang, COVID-nya sangat banyak, ya, sudah sangat merah kalau Bapak Ibu melihat kondisi di lamannya Tangsel. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kami mohon untuk tertib administrasi. Kalau memang sudah terlambat atau memang sudah, ya Bapak Ibu komunibatin. Karena komunibatin kan juga sangat baik ya untuk kondisi seperti ini. Kenapa ada aturan harus mendaftar, ada aturan harus sampai kendaraannya pun aja ditulis Puspan Agung Jakarta, karena ini adalah protokol kesehatan Bapak Ibu. Bukan sengaja untuk mempersulit umat. Kadang-kadang umat kan membandingkan, kok pasar aja gampang, kenapa ke gereja sulit? Nah, karena gereja yang dipikirkan adalah pertama kali protokol kesehatan. Bukan hanya protokol kesehatan Bapak Ibu yang di rumah, kami juga supaya para romo juga kesehatannya baik, tidak bisa ketemu dengan umat sembarangan. Kami yang melayani juga harus menjaga kondisi dan sebagainya. Kalau case-case-nya seperti itu, misalkan Sabtu datang belum belum daftar, terus supaya ini bisa dilayani, ya itu kan mau menang sendiri. Sedangkan paroki sudah harus ada pendaftaran, ditutup kapan gitu ya, Bapak Ibu harus tahu hal-hal seperti itu. Jangan mau menang sendiri saja karena ingin dilayani. Ya itu dari saya ya. Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa tidak boleh banyak-banyak yang melayani gereja, karena kalau banyak-banyak nanti terjadi kerumunan. Itu juga dilarang oleh Puspan Agung Jakarta. Makanya pelayannya juga beberapa orang supaya tidak terjadi kerumunan juga. Ya. Nah, ini jaga jarak ini yang kami itu, makanya kalau di gereja tempat duduknya, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut online, tempat duduknya juga dipisah-pisah. Satu bangku ada yang 2, ada yang 1. Kenapa prodiakonnya mesti harus yang masih muda? Padahal prodiakon kita banyak, tapi sekarang tinggal berapa orang yang bisa melayani. Begitu juga petugas liturgi yang lain. Bapak Ibu kalau melihat Romo Yus tidak membagi komuni, yang membagi komuni adalah Romo Amir dan Frater misalkan. Itu bukan untuk mempersulit para Romo. Para Romo pengen membagi komuni, tapi memang protokol kesehatannya seperti itu, untuk tidak dekat-dekat dengan umat dan sebagainya. Maka kalau ada case-case seperti itu, bukan kami tidak mau melayani, kami tetap akan melayani Bapak Ibu, namun mohon juga diperhatikan, jangan sampai Pak Rustam kalang kabut, dia masih di kantor, di telepon ini itu, begitu juga kami, menerima Pixis yang harusnya tanggal 22, tapi sampai hari ini baru separuh. Nah, yang separuh bagaimana ambilnya? Saya masih, ya sudah, kalau memang belum pada libur, besok libur, saya tunggu sampai besok, ya. Tapi kalau belum, sampai besok juga belum dikirim, ya nggak usah ambil, komunibatin saja. Kira-kira itu ya jawaban saya ya. Jadi tidak usah memaksakan kehendaknya, tapi ya mohon juga perhatikan juga pelayan-pelayan yang ada di gereja, karena kami juga mohon maaf nih, sedikit baper, karena memang kami harus mengurusi kesehatan kami masing-masing. Itu jawaban saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dengan rendah hati. Ya, kita sama-sama melayani, Bapak Ibu melayani keluarga, kami melayani Bapak Ibu. Terima kasih. Begitu Pak Rustam. Ya, mungkin saya tambahkan, Pak Niko kali bisa jelaskan Pak, yang minggu kemarin nih Pak. Pak Niko? Ini mau diinfokan Pak, jadi peta penyebaran COVID itu di Tangerang Selatan itu sudah semakin banyak, dan ini peta-petanya setiap kelurahan ini sudah mulai memerah. Kalau dulu itu masih kebanyakan hijau dan kuning, cuma satu kelurahan saja yang merah, tetapi
mulai minggu depan, minggu kemarin, ini sudah mulai banyak yang merah, ya. Jadi yang masih hijau itu di Pondok Cabe, lalu di wilayah 11 masih hijau, wilayah 5 dan wilayah 6 ini masih ada hijau dan kuning. Nah, untuk di bawah, untuk di Sawangan Depok ini sudah merah terus, ya. Jadi Pamulang juga wilayah 4, ya, wilayah 4, 7, 9, ya, 10 juga sedikit, ya. Wilayah 8, wilayah 2, ini juga udah banyak yang merah. Oleh sebab itu, kami ingatkan pada saat ibu bapak datang ke gereja, pada saat bertemu dengan petugas, diusahakan itu untuk tidak menyentuh atau handphone bapak juga tidak disentuh oleh petugas, dan tolong jaga jarak, ya, sehingga kita saling menjaga. Yang mengkhawatirkan ini kalau ada yang OTG. Kalau OTG, tetapi kalau kita jaga jarak itu semoga tidak ada yang tertular, ya, karena kita sudah jaga jarak dan memakai masker. Tetapi yang berbahaya adalah pada saat kita menyentuh barang-barang yang kita bawa atau disentuh oleh orang lain, barang-barang kita yang kita bawa atau kita menyentuh barang orang lain gitu. Nah, ini tolong untuk diperhatikan, kalaupun itu biasakan langsung pakai hand sanitizer atau cuci tangan, sehingga semoga tidak terjadi penularan yang terjadi di area gereja, gitu. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan, tapi ini juga kita tidak perlu takut asalkan kita bisa jaga jarak, ya. Jadi jangan sampai stres juga melihat ini, tetapi satu intinya adalah jaga jarak, gitu, ya, dan tidak berkerumun. Itu saja. Nah, ini yang kami juga wanti-wanti kepada petugas pada saat tidak sengaja menyentuh handphone dari umat, itu segera juga untuk menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Begitu juga umat yang kita sampaikan juga seperti itu, ya. Itu saja yang perlu kami ingatkan. Terima kasih. Ya, Bu Nona dan Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit. Jadi peta yang ditampilkan Pak Rustam tadi itu memang kewajiban kami di TGKP untuk setiap hari Jumat membuat peta itu, kemudian nanti dikirimkan ke keuskupan, karena memang secara administrasi setiap Sabtu kami harus mengirimkan peta sebaran COVID yang ada di masing-masing paroki se-Keuskupan Agung Jakarta untuk disampaikan ke keuskupan. Kemudian data yang Bapak Ibu masukkan di Bela Rasa itu pada hari paling lambat hari Rabu di minggu berikutnya, kami juga harus sampaikan ke keuskupan sebagai bahan evaluasi. Sehingga memang sangat membantu kalau Bapak Ibu juga bisa tertib administrasinya, sehingga pada saat kami melaporkan ke keuskupan itu semua datanya sudah terekam dengan baik, sehingga evaluasinya bisa lebih mudah. Karena memang itu yang diminta oleh keuskupan, setiap Jumat dan Rabu harus mengirimkan peta dan evaluasi. Kemudian untuk mengingatkan saja Bapak Ibu, hari ini adalah terakhir kalau Bapak Ibu mau ikut sebagai PPK online. Karena di dalam setiap minggu itu PPK online harus didaftarkan paling lambat adalah pada hari Rabu menjadi PPK online untuk misa mingguan untuk tanggal 27 Desember. Silahkan hari ini sampai jam 12 masih bisa untuk mendaftar PPK online. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam, Pak Niko. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang bertanya, alur komunikasi antara umat dengan paroki itu
ke ketua lingkungan masing-masing. Jadi kalau mau menghubungi paroki atau TGKP, silakan bertanya melalui ketua lingkungan. Kalau memang tidak ada nomor kontak yang harus dihubungi ya. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada itu Bu, satu lagi dari Bu Ning. Saya Oke, bisa jawab. saya kadang melihat. Oke, silakan Pak Rustam. Ya, kalau ada bangku kosong yang pada saat Ibu Bapak mengikuti misa, itu sebenarnya adalah bangku yang ada umat yang berhalangan hadir, sehingga bangku itu tidak bisa diisi dengan umat yang lain. Bila ada umat yang menggantikan, bahwa nanti untuk menggantikan umat yang berhalangan, itu biasa kita juga menginfokan kalau masih ada kuota, misalkan ada umat yang berhalangan, itu kita buka lagi pendaftaran. Tetapi pada saat mendaftar, nomor bangku yang umat yang berhalangan hadir itu tidak akan bisa keluar lagi. Jadi umat yang menggantikan itu adalah nomor bangkunya adalah nomor bangku yang terakhir. Karena ini sistem pada saat pembuatan undangan dia tercounter naik terus. Jadi tidak bisa secara manual kita pindahkan ke nomor bangku yang kosong tadi. Gitu. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam. Untuk ada satu lagi Bu Nana. Oke. Mohon maaf kelupaan. Ya, jadi Pak. Itu salah satu. Ada juga satu apabila misalkan umat itu sudah mendaftar sebagai umat, tetapi diminta untuk menjadi petugas misa. Nah, otomatis dia tidak akan duduk di bangku tersebut, tetapi dia menjadi petugas yang selalu mobile, sehingga pada saat misa sudah dimulai, petugas misa tersebut tidak akan duduk di bangkunya, tetapi petugas misa itu akan duduk di bangku di belakang. Sehingga umat yang di depan yang sudah konsentrasi untuk berdoa, itu tidak terganggu oleh petugas misa yang akan duduk di bangkunya semestinya itu. Jadi dia akan memilih bangku yang kosong di belakang untuk tidak mengganggu umat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rustam. Bapak Ibu, untuk diketahui sosialisasi ini akan terus kami adakan bila mana kami rasa perlu atau ada hal-hal baru terkait kebijakan dari Keuskupan Agung Jakarta. Mohon Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi seperti ini berkenan menginformasikan apa yang Bapak Ibu terima kepada umat di lingkungan masing-masing atau ke sanak keluarga yang masih dalam wilayah Paroki Pamulang. Oke, Pak Niko, ada kata penutup atau bisa tolong pimpin doa penutupnya, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nona. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya. Juga selalu kita akan berusaha untuk berkomunikasi untuk juga memperbaiki pelayanan kita, sama-sama kita bisa melayani umat di paroki. Dan sebagai umat tentu kita juga akan melayani keluarga kita masing-masing. Sehingga kalau ada masukan, saran, atau juga kritik silahkan bisa disampaikan juga lewat pengurus lingkungan, nanti pengurus lingkungan bisa meneruskan ke kami, dan kita akan coba cari solusi yang terbaik. Memang untuk saat ini kuota yang kita dapat baru 150, sudah termasuk semuanya, tapi ya kita syukuri bahwa kita masih mempunyai kesempatan untuk bisa berkumpul meskipun dalam jumlah terbatas dengan kriteria yang sesuai dengan keuskupan. Dan semoga kita tetap dapat saling melayani dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, karena sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini.
dan semoga besok kita semua bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita dan dalam kondisi sehat buat kita semua. Mari kita tutup bersama dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam pertemuan kami malam hari ini melalui Zoom untuk sama-sama membicarakan dan saling memberikan informasi di dalam pelaksanaan misa online maupun misa offline. Bapak, kami percaya bahwa Engkau juga menyertai kami di dalam setiap usaha dan upaya kami, dan kami mohon rahmat dan berkat-Mu juga untuk kesehatan kami semua, khususnya di dalam kami mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru dalam masa pandemi ini. Semoga apa yang kami upayakan dapat kami laksanakan dengan baik. Bentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan malam hari ini. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk istirahat kami malam hari ini. Semoga kami senantiasa juga Engkau jaga dan Engkau berikan rahmat lindungan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Bapak Ibu. kasih.